Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Pak Guru tentu pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 7. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perangkat keras komputer pada bab 3, yaitu keterampilan dasar komputer halaman 65, yakni tentang CPU atau Central Processing Unit, dan di mana dalam CPU sendiri mempunyai dua bagian penting serta kegunaannya, yaitu unit kontrol dan unit aritmatika logika atau biasa disebut ALU. Nah, semoga kalian masih mengingatnya dan belajar di rumah masing-masing ya. Silakan sekarang kalian buka buku paket kalian ya, kelas 7 di halaman 68. Hari ini kita akan belajar tentang motherboard atau mainboard dan juga memori utama atau main memori ya. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah tentang perangkat keras komputer, dan tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami arti dan fungsi perangkat keras komputer. Ya, anak-anak, semoga kalian dapat mengerti apa yang Pak Guru sampaikan ya. Oke, kita langsung saja pada materinya. Simak video berikut ini yang Pak Guru tayangkan. Nanti jikalau ada tugas yang Pak Guru sampaikan dalam video ini, kalian harus mengerjakan tepat pada waktunya. Oke, kita langsung saja pada materi. Motherboard. Pengertian motherboard adalah perangkat keras komputer yang memiliki peran utama dan paling vital, di mana di dalam cara kerjanya motherboard mengemban tugas untuk mengatur hal-hal teknis seperti BIOS, Basic Input Output System, chipset, serta pengaruh koneksi input output, RAM, memori penyimpanan data sementara, VGA card, memori penyimpan data grafik processor, dan additional card atau PCI atau ICE ya. Fungsi motherboard utama adalah sebagai pusat penghubung antara, kalian bisa lihat dalam video ini ya. Fungsi utama motherboard ialah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lain. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, power supply, dan masih banyak lagi. Itu perangkat-perangkat keras yang akan dihubungkan oleh motherboard atau sirkuit dari CPU sendiri. Motherboard atau mainboard. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah memori utama. Memori utama adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer. Apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Ya, jadi RAM itu, memori utama itu adalah menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Jadi dia bisa menyimpan data permanen maupun secara baik menyimpan data sementara atau sekunder dan menyimpan data secara permanen. Itu memori utama atau main memori. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Ya, kalian harus memahami apa yang Pak Guru sampaikan ya. Jadi semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Artinya semakin besar, semakin bagus performanya. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama atau main memori dan memori sekunder memori. Mari kita lihat. Memori utama atau main memori. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM atau Read Only Memory dan RAM Random Access Memory.
atau juga dikenal dengan Read and Write Memory RWM. Ya. Lalu yang pertama adalah Read Only Memory atau ROM. Mari kita lihat apa itu ROM. ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati. Ya, kehilangan daya atau pada saat memori kita, komputer kita matikan. Pada awalnya memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Jadi memori ini sistemnya dial up, ya. Jadi pada saat kita beli mainboard, dia sudah disiapkan oleh pabriknya, dia tidak terpisah seperti RAM. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada pada video ini ya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten atau instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM. Nah, muncul di sini RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa sebuah komponen dari sistem dan menampilkan pesan di layar. Jadi ROM itu seperti penghubung yang pada saat kita mau menginstal komputer pertama kali, ROM ini yang bekerja untuk menghubungkan Windows yang ada pada CD atau flash disk kita pada saat kita install, ya. Jadi kita settingnya pada saat setting pada BIOS. Jadi dia yang membantunya, yang menghubungkan, ya. Jadi dia yang memeriksa semua komponen dari sistem dan menampilkan pesan di layar. Lanjut. Lalu yang kedua, Random Access Memory atau RAM. RAM adalah kumpulan chip memori berupa IC Integrated Circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. Seperti RAM itu seperti ini, ya. Seperti ini. Bisa kalian lihat ya. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak. RAM adalah kumpulan chip memori berupa IC Integrated Circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat dirubah atau diganti, ya, jadi tidak permanen. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Jadi pada saat kita mengoperasikan komputer, RAM penyimpanan sementara sebelum data itu kita simpan di hard disk, ya, di penyimpanan permanen kita. Data-data itu disimpan dulu di RAM. Ini RAM inilah yang bekerja. Nah, apabila data-data itu tapi dia penyimpanannya sekunder, makanya ketika data itu belum kita simpan secara permanen, maka pada saat mati lampu atau laptop atau komputer kita dimatikan, maka data-data itu akan hilang, ya, karena hanya bersifat sementara. Itu fungsi dari RAM, ya anak-anak. Lalu itu yang harus kalian ketahui perbedaan dari RAM dan ROM. Kalau ROM tadi dia sudah secara permanen dipasang pada motherboard atau mainboard oleh pabrik pembuatnya, ya. Nah, kalau RAM bisa diganti dan dia berfungsi untuk penyimpanan sementara. Dia yang membantu prosesor dalam mengoperasikan sesuatu, ya. Ya, itu tadi anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti, yaitu pertama tentang motherboard, fungsi dari motherboard, dan kedua tentang memori utama atau main memori, di mana dalam main memori ada dua, yaitu ROM sama RAM. Ya, semoga kalian dapat mengerti, dan kalau ada yang belum dipahami, belum dimengerti, silakan kalian bertanya pada video ini di bawah ini, atau bertanya lewat WA, atau juga bertanya di GCR, ya. Dan untuk mempermudah kalian belajar, kalian bisa mendiskusikan pada teman-teman kalian, dan kalian bisa men-searching di internet apa itu motherboard atau mainboard dan juga main memori. Oke anak-anak, semoga kalian dapat mengerti apa yang Pak Guru sampaikan, dan sekian dulu pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa
untuk selalu menjaga kesehatan dan mengingat selalu yakni 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Dan sebelum Pak Guru mengakhiri video ini, Pak Guru perlu sampaikan juga bahwa jangan lupa untuk selalu like video ini jika bermanfaat dan share ke teman-teman kalian, dan juga wajib untuk kalian menyimaknya, menonton setiap video yang Pak Guru sampaikan, dan subscribe supaya setiap konten yang ditayangkan oleh sekolah kalian selalu mendapatkan notifikasi agar kalian selalu mengikuti perkembangan sekolah kalian. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.